Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para baturan sedulur, pada malam hari ini teman-teman kita dan kiai kita juga ada di Desa Sukourip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Rencananya pada malam hari ini kami akan berziarah ke Pasarean Babuyut Babakan. Nanti ada teman kita mungkin bisa menjelaskan sedikit siapa sosok ataupun dari mana asalnya Ki Buyut Babakan tersebut. Alhamdulillah juga berkat para batur sedulur doanya kita dikasih sehat waras akas jengat. Mangga para batur sedulur kita tanya-tanya ke teman kita sudah dari tadi. Mangga para batur sedulur ikuti acara ziarah keliling channel Majelis Umum. Dan jangan lupa dipencet abang-abang. Mengapa diarani yang Buyut Babakan kan masing-masing orang ini punya kita sudut pandang. Pangapunten. Dengan Mas siapa ini? Mas siapa namanya? Asep Saifullah. Asep Saifullah. Orang asli dari Sukourip ya? Saya Mas? asli Sukourip. Oh, lahir di Sukourip? Lahir di Sukourip. Besar di Sukourip. Dan insya Allah mengabdi untuk Sukourip juga. Pangapunten nih. Manggilnya Pak, Mang, Mas atau apa nih? Karte baiklah. Iya. Arane beliau orang Bapak. Iya. Pengen takon-takon biar batur channel Majelis Nur Mukorobin biar tahu siapa sih sosok Ki Buyut Babakan. Iya. Menurut versi Mas Asep aja ini. Iya. Baka versi ulama ya. Oke. Mengapa diarani Buyut Babakan? Anak kaul karena sing pertama babak-babak. Oh, babak-babak tuh. Ya. Yang pertama kali beberah. Tapi dalam pengertian menata pemerintahan modern. Karena sesungguhnya Sukourip ini berdasarkan penelusuran kami, termasuk juga dari Museum Bandar Cimanuk kemarin itu Bang 2017 itu, ternyata ditemukan angka yang jauh lebih tua daripada angka yang tertera di lontar Babat Cimanuk. Ya, jadi jauh lebih dulu. Ini ya sudah lebih dulu ada dibandingkan kerajaan Indramayu itu sendiri. Oh iya. Ya. Bahkan di apa namanya di salah satu pupuh itu sendiri ya, satu bumbung itu ya, lontar itu kita sudah temukan 500 hektar tanah perkebunan milik Sukourip. Itu baru satu, sementara yang dimiliki Sukourip itu satu gudang, satu pangkalan. Jadi kita belum buka semua, tapi insya Allah berdasarkan saran dan masukan dan juga musyawarah BPD, insya Allah ke depan akan dilakukan pengelolaan atas situs cagar budaya yang ada di Sukourip. Biar anak keturunannya tahu ya. Jadi jauh lebih banyak daripada lontarnya kerajaan Indramayu, bahkan dengan Kesultanan Cirebon itu sendiri, kami jauh lebih banyak. Berarti ini Sukourip ini ada kaitannya dengan di Cirebon? Jadi ada nggak kaitan-rentetan sejarahnya? Pasti rentetan sejarahnya ada, karena memang Sukourip ini sudah beberapa kali ditaklukkan oleh persekutuan besar yang ada di Nusantara. Dan Sukourip itu sudah ada lebih dulu. Kami yakin benar setelah kami melakukan penelusuran dengan tim sejarawan Museum Bandar Cimanuk kemarin itu, meskipun hanya sekilas ya. Kembali ke Ki Buyut Babakan, kalau berdasarkan keyakinan saya, karena beliau ini Ki Buyut Babakan Allah yarham adalah orang Cirebon, dan di sana yang paling terkenal itu Babakan Ciwaringin. Babakan Ciwaringin. Dan kita tahu silsilah dari yang bagus lain itu ya orang tuanya itu dari Babakan Ciwaringin. Berarti itulah kenapa disebut Buyut Babakan. Berarti babak-babak di Sukourip, tapi juga babak dari Cirebon. Dari Babakan Cirebon. Babakan Ciwaringin Cirebon. Meskipun tepatnya kalau orang tuanya itu disusukan ya, sepengetahuan kami. Nah, dan alhamdulillah ahli warisnya
cukup banyak di sini, termasuk saya salah satunya. Iya. Dari jalur nenek saya, Iya. Mitoa. Iya. Itu jadi masih ada kaitan juga dengan Mbak Ye Syakir nanti di BP Bumi Patra. Di sana Mbak Ye Syakir. Kemudian Buit Manggara sampai dengan Buit Arsitem nanti ya. Salah satu pendiri Sukorit juga. Makanya bisa kamu lihat keluarga kami ada di depan. Iya. Yang Di sekitar makamnya. Jadi bibi kami, buyut kami, buyut laki-laki perempuan, kakek kami, adiknya, buyut. Alhamdulillah mayoritas keluarga besar kami kumpul di sini. Itu. Jadi Buyut Babakan ini yang yang ini Kampung Sukorit ya? Ya, Kampung Sukorit untuk penataan modernisasi. Ya, baik siar secara agama mungkin. Siar secara agama karena Buyut Babakan ini itu kan kalau tidak salah satu masa dengan Mama Yai Tolha, salah satu orang tua kami juga yang di Tolha Kalisapu Cirebon. Oh iya. Itu sama-sama itu orang-orang tasawuf ulama. Jadi salah ketika digambarkan yang Buyut Babakan itu berpenampilan seperti orang Jawa kamang. Iya boleh. Ya mungkin pernah dalam penyamaran ya. Tapi keseharian beliau tidak seperti itu. Saya yakin. Karena beliau adalah ulama gitu loh. Beliau ahli thariqah juga. Jadi menurut saya ini satu pembodohan yang dilakukan oleh company pada saat itu. Orang tua kami bukan seperti itu. Karena beliau ini ulama. Itu bagus, berarti asal orang tuanya salah satu jalur ya, itu dari Banten. Nama aslinya tahu nggak? Buyut Babakan itu siapa, Mas Hasim? Aduh, siapa kan ya kayak Minghap itu ya masih anak dia. Tapi sulit saya ngeliat dari COVID. Katanya, sama. Katanya namanya Raden Suryadiningrat. Nama Syekh Sukmadiningrat. Nama salah asli satu Buyut Babakan itu gelar Syekh Sukmadiningrat. Betul. Sukmadiningrat. Nama asli Buyut Babakan atau gelarnya ya? Itu memang betul loh. Aslinya itu bukan orang sini, keturunan Arab itu, satu jalur ibunya, dari jalur ibunya. Kalau bapaknya kan dari Banten ya. Jadi betul Syekh Sukmadiningrat. Cuma ada juga nama lainnya. Jadi sama dengan misal saya. Iya. Orang mengenal saya misal Asep, Jembres, Bang Embes, iya kan, ya Genggantara, macem-macem. Cuma tetap orangnya satu kan. Betul. Jadi kurang lebih yang Buyut Babakan Allah yarham beliau pun sama punya beberapa gelar. Tapi nama-nama tadi ya, yang mungkin macam-macam, mungkin hidup di zaman ini mungkin singgah di desa ini dia namanya ini bergelar mungkin apa? Bergelar apa? Mangga para batur-batur, demikianlah ngobrol-ngobrol singkat antara saya dengan penduduk setempat ataupun tokoh masyarakat, yang jelas bukan tokoh bangunan. Mangga, kalau mau lebih jauh silahkan berkunjung ke padepokan kami di Pondok Pesantren Al Hakam. Iya. Ya, tidak jauh dari sini. Mangga para batur-batur, kita ikuti acara tawasulnya. Mangga diaturi sarang-sarang. Bang, punten Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamil syari'ati wa khalidin wa halati dari syaratihi bi bahiril khaliqi wa ayyadahu bi kumatil asabil muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan-ikhwan majlis nurul muqarrabin dan juga ikhwan-ikhwan kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja, alhamdulillah pada malam hari ini kita ada di Desa
Sekolah Kecamatan Balongan, yang mana kami Jamiah Majlis Nurul Muqarrabin seperti biasa menjalankan rutinitas istiqomah kami, yaitu ziarah kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa berziarah ke Buyut Babakan. Juga di belakang kami ini ada buyut yang bernama Ibaru Serangin, ya. Iya. Nah, dan juga yang ada yang di luar juga namanya di Buyut Dedeng. Mudah-mudahan dengan tawasul ataupun wasilah beliau para sesepuh yang telah berjuang di Padukuhan Sekholib ini, kita semua mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma amin. Amin. Mudah-mudahan juga desa Sekholib khususnya umumnya Kabupaten Indramayu menjadi baldatun thayyibatun wa rukunul ghafur. Amin. Ikhwan-ikhwan semua yang kami muliakan, seperti biasa sebelum acara wasilah ataupun tawasul, kami taklim dulu walau bil ikhtifar untuk menambah wawasan bagi kita. Yang jelas adanya ziarah ini kami tak bosan-bosannya adalah ikhtifar untuk mengingat kita tentang kematian mereka yang telah mendahului kita. Kita pun akan menyusul mereka, sehingga kita harus adanya persiapan untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang begitu lama yang tiada akhir, yaitu yaumil akhirah. Ikhwan-ikhwan semua, manusia jikalau ingin mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan keberuntungan, dalam arti mendapatkan sa'adah, maka ketika itu manusia sudah bisa mengalahkan nafsunya. Karena yang namanya nafsu adalah nafsuka aduwaka baina jambaika. Yang namanya nafsu ini adalah musuh yang ada di samping kita. Manusia adalah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Makanya manusia itu dijadikan khalifah di atas bumi ini. Manusia adalah makhluk yang dikasih akal oleh Allah dan juga dikasih nafsu oleh Allah. Sebab ciptaan Allah di alam dunia itu ada 4 macam. Ada yang dikasih akal, dikasih nafsu, yaitu berupa manusia. Ada yang dikasih akal, tidak dikasih nafsu, yaitu berupa malaikat. Ada yang dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal, yaitu hayawan. Dan juga ada yang dikasih nafsu, ada yang tidak dikasih akal, adalah pepohonan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Tinggal kita itu sebagai manusia itu menjalankan itu, kita itu yang bagaimana. Apakah kita itu akan seperti binatang, atau akan seperti malaikat, atau akan seperti pepohonan. Allah memberikan nafsu kepada kita, kita harus syukuri. Jangan kemudian walaupun nafsu ini adalah kebanyakan adalah mengajak kejelekan, walaupun di situ ada nafsu mutmainah yang mengajak dengan untuk kebaikan, tapi yang namanya nafsu itu ada kebanyakan mengajak untuk kejelekan. Tinggal kita bagaimana kita memerangi nafsu, menahan hawa nafsu kita, sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan. Sebagai contoh, tetangga kita punya mobil, tetangga kita bisa membangun rumah, tetangga kita bisa membeli motor baru. Itu tanggapan kita itu gimana? Jangan kemudian kita itu memikirkan rezeki orang lain. Kita hasut kepada mereka. Berarti kita itu tidak bisa melawan hawa nafsu kita. Kita masih diatur oleh hawa nafsu kita. Seandainya kita bisa melawan hawa nafsu kita, kita itu akan bersyukur. Tetangga kita beli mobil, kita bersyukur. Malah kita doakan mereka. Mudah-mudahan mobil yang dia miliki itu akan menjadikan harta yang berkah, harta yang bermanfaat, sehingga kita bisa syukur-syukur kita yang orang yang nggak punya mobil bisa dipinjami oleh saudara atau tetangga kita. Kita makan hanya untuk persiapan besok, kita syukuri. Ini adalah rizqum minallah. Ya, itu yang namanya qanaah. Jadi kalau kita punya harta banyak, kita nggak punya harta banyak, tapi kalau didasari dengan adanya qanaah,
maka hati kita itu akan tenang, akan nyaman, akan tentram. Maka itulah yang namanya kebahagiaan. Kalau kita didasari dengan qanaah, maka kita akan menjadikan orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang hidupnya nyaman. Tapi sebaliknya, ketika sakoah ataupun cilaka ataupun kesengsaraan, yaitu ketika kita sudah diatur oleh hawa nafsu kita, ya. Waktu kita selama 24 jam seluruhnya itu adalah diatur oleh nafsu kita, sehingga seluruh harta yang kita miliki bahkan tidak bisa kita nikmati karena waktunya yaitu menggebu-gebu diatur oleh hawa nafsu. Maka hidupnya akan sengsara, hidupnya akan tidak nyaman, hidupnya terlalu dipenuhi dengan hal-hal yang baru, beban-beban yang baru. Karena itu terutama tidak didasari dengan adanya qanaah, ya. Kalau kita tidak bisa qanaah, maka sebaliknya kita itu adalah mendapatkan sakoah, mendapatkan kesengsaraan. Berarti kita masih diatur oleh hawa nafsu kita. Maka dari itu maka para ikhwan-ikhwan Majelis Nurul Muqarrabin dan kaum muslimin semua, dengan ajaran ziarah ini adalah sebagai rem bagi kita, ya, untuk bisa menjaga diri kita bisa muhasabah seberapa kemampuan kita dalam mengolah tubuh yang diberikan, yang diamanatkan oleh Allah. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tangga sedikit tawasul mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma karamati sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi ta'anati masyayikhina wa murabbina wa li ijabatil mas'ul wa hasil maqsud wa taysiril muradat wa ijabatid du'a ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sesepuh Indramayu, wabil khusus para sesepuh desa Sekorib, khususnya ila hadrati al-maghfirah Ibu Yud Babakan wa ila hadrati Ibu Yud Babus Ramin wa ila hadrati Ibu Yud Jajang wa ila hadrati para sesepuh kabeh kang ana ing desa Sekorib. Ghafwarullahi wa'ala alaina min barakatihim wa amdir baisa karomatihim wa amdir baisa karomatihim wa amdir baisa karomatihim. Syai'unillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita qurban ila Allah ta'ala wa qul jamin jamil ma'asi fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
حسبي الله حسبي الله لدنياي حسبي الله حسبي الله لآخرتي حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين. الناعمين حمد الشاكرين حمدا نعما وملكا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين. Para ikhwan-ikhwan masih seluruh muqarrabin, juga para sesepuh yang ada di, juga para masyarakat Siti Mampir yang ikut bertawasul ke Mbah Buyut Babakan. Alhamdulillah kami telah selesai mengadakan ziarah doa ataupun tabaruk ataupun tawasul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan karomahnya. Amin Allahumma amin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, khususnya para sesepuh yang ada di desa Sokalip Menawi. Anak putenipun panjenengan dugi tengriki kurang adab ataupun kurang sopan santun kulajun agungipun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan tawasul ke Buyut Babakan, dan alhamdulillah kita sedikit ada penjelasan siapa sosok di Buyut Babakan tersebut. Mudah-mudahan cerita tadi bisa terus ke generasi selanjutnya yang ada di desa Sukorip. Mangga para batulan sedulur terus ikuti acara ziarah keliling Candal Majelis Nurul, dan jangan lupa dipencet abang-abang. Aduh, kesemut, gerbong semut. Semut dulu.